Tapi kita nggak bisa nyalahin hujan. Betul, karena itu Wah, ini nggak datangnya dari Allah, Bang. Dari Hujannya Tuhan. kegedean gitu kan, nggak bisa juga. Bergotong royong, bantu yang punya selimut kasih selimut, bahkan yang punya baju bekas. Nah ini juga merupakan modal sebenarnya. Ini modal sosial yang harus kita pelihara, bahkan kalau perlu kita tingkatkan. Semuanya harus terintegrasi lah pembangunannya, jangan jalan masing-masing. Ini kabupaten kota ke kanan, provinsi ke kiri, pusat ke atas, sehingga ya begini akhirnya saling menyalahkan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nindya di acara Podcast Wakil Rakyat DPRD Provinsi Banten. Sobat Banten News, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih bersama salah satu nama dewan yang udah nggak asing lagi sosoknya, khususnya bagi warga Kabupaten Tangerang. Penasaran siapa? Kita langsung sambut saja Bapak Mukhlis sebagai anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Banten. Selamat sore Pak, gimana kabarnya hari ini? Selamat sore, assalamualaikum. Iya. Alhamdulillah baik. Terima kasih nih Pak udah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Sama-sama. Hari ini sibuk apa aja Pak? Hari ini kebetulan tadi mulai ekspos pembahasan LKPJ tahun 2021. Cukup sibuk ya Pak ya, agenda padat. Ini anaknya manggil apa nih? Bang Mukhlis, Pak Mukhlis atau gimana? Post ever lah. Oke, kalau gitu biar akrab saya panggil Bang aja ya. Oke. Bang Mukhlis, ini namanya Bang Mukhlis ini kan udah nggak asing lagi ya di DPRD Banten, khususnya bagi warga Kabupaten Tangerang ya Bang ya. Abang ini mewakili fraksi PDIP, saat ini menjabat sebagai anggota Komisi 4 di DPRD Provinsi Banten. Bang, bisa diceritain nggak kenapa Abang ini bisa duduk di kursi dewan saat ini? Tentunya untuk duduk di DPRD maupun DPR kan itu syaratnya harus menjadi anggota partai politik. Dan tentunya mekanisme dan tahapan dalam rangka masuk sebagai calon anggota legislatif tentunya apalagi di partai kami ya melalui tahapan-tahapan yang kami pikir itu sudah diatur dalam peraturan partai. Salah satunya mungkin ya dengan syarat-syarat tadi bagaimana taat dan patuh terhadap Pancasila dan Undang-Undang, KTA, minimal lulus SMA, sederajat. Tapi yang terpenting bagi kami tentunya di PDIP, siapapun yang ingin mengabdi melalui jalur legislatif maupun eksekutif yang melalui Partai PDIP Perjuangan adalah bagaimana politik itu keberpihakan terhadap masyarakat, utamanya masyarakat kecil. Betul. Karena kita tahu pasca putusan MK tahun 2009, tahun 2008 tepatnya, tanggal 23 Agustus, itu terjadi perubahan sistem yang mana pada waktu itu dengan menggunakan sistem proporsional tertutup, ada putusan MK berubah menjadi sistem proporsional terbuka. Yang dulu caleg terpilih berdasarkan nomor urut berubah menjadi suara terbanyak. Dan ini mungkin mengakibatkan seorang anggota legislatif itu minimal harus dikenal. Betul. Harus dikenal, rajin turun ke bawah. Kami kita juga diinstruksikan menjelang tahun politik tahun-tahun sebelumnya untuk terus rajin turun ke bawah, menyapa masyarakat, menyatu dengan masyarakat, dan tentunya dan seterusnya mengadvokasi keluhan-keluhan dari masyarakat itu sendiri. Tapi dari tahun kapan sih Abang terjun ke dunia politik ini? Saya masuk PDIP Perjuangan itu sekitar tahun 2002 lah. 2002. Dan memang
situasi dalam berpolitik atau dinamika dalam berpolitik ya tentunya saya rasakan lah bagaimana saya juga pernah merasakan tidak masuk di legislatif, terpilih menjadi anggota legislatif di kabupaten satu periode tahun 2009, begitu juga 2014 2019. Bahkan perjalanan saya pernah saya ditugaskan oleh partai untuk dicalonkan menjadi calon wakil bupati waktu itu, dengan Pak Suwandi. Wakil Bupati Tangerang. Ya, tapi ya mungkin Tuhan berkehendak lain dan memang bukan gagal ya, Ya. tapi kekurangan suara lah. Ya. Yang membantu kematangan abang dalam berpolitik itu dari mana bang? Atau ada tokoh yang menginspirasi gitu misalnya? Tokoh yang inspiratif bagi saya tentunya pertama Ibu Megawati Soekarno Putri selaku ketua umum kami, karena beliau selalu mengajarkan bagaimana untuk kokoh dalam berprinsip. Begitu juga kami juga diajarkan oleh almarhum Pak Taufik Kemas untuk bagaimana bisa fleksibel, berkawan dengan seluruh unsur, ya. Humble dalam bergaul, diterima di semua pihak. Makanya perpaduan inilah yang mungkin menjadi inspirasi saya. Bagaimana dari Ibu Megawati, beliau itu sangat kokoh ketika dalam berprinsip, dan juga dari almarhum Pak Taufik Kemas. Betul. Bagaimana dia bisa humble dan bisa diterima oleh seluruh kalangan. Karena memang politik itu bagi saya pribadi, bagaimana bisa berkawan, memaafkan dan berbagi tentunya. Bang, ini kan belum lama ini ya, Dewan ini reses ya bang ya. Nah, termasuk abang juga reses. Itu biasanya aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sendiri paling banyak apa tuh bang? Tentang apa? Tentunya masyarakat pada saat ini masih berkisar tentang kebutuhan dasar. Lebih banyak di infrastruktur, ya kan? Kesehatan, pendidikan, termasuk juga mungkin kesempatan bekerja. Karena memang harus kami akui bahwasanya memang Banten meskipun sekarang sudah bisa menurunkan angka pengangguran, tapi ternyata angka pengangguran kita juga masih relatif tinggi ya bang ya. Terus nih bang, terkait infrastruktur sendiri, ini kan banyak tuh seperti jalan, terus pembangunan jembatan ya bang ya. Tapi tunggu dulu bang, jangan dijawab. Kita jawab yang setelah satu ini. Sobat Banten News tetap di channel Banten News. Sobat Banten News masih bersama saya dengan India dan tentunya dengan Mbah Mukhlis selaku anggota Komisi 4 di DPRD Provinsi Banten. Beliau mewakili Partai PDIP Perjuangan. Bang, tadi kita berbicara tentang infrastruktur. Itu terkait aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat ya Bang ya, khususnya di dapilnya Abang, Kabupaten Tangerang kan. Tapi Bang, kita berbicara secara di Banten aja nih infrastrukturnya. Itu kan seperti di jalan nih Bang. Seperti yang kita tahu, jalan di Banten ini masih banyak yang rusak Bang. Salah satunya penyebabnya itu dari kendaraan odol. Ini kalau tanggapan dari Abang sendiri seperti apa nih? Saat ini kan juga mulai masuk proses perbaikan ya. Tapi kendaraan yang lewat pun nggak dibatasin tuh ternyata. Pertama yang ingin kami jelaskan, di jalan juga ada masing-masing kewenangan. Betul. Ada jalan nasional, ada jalan provinsi, jalan kabupaten, bahkan jalan desa atau poros desa. Yang perlu kami sampaikan, jalan yang menjadi kewenangan provinsi itu tinggal 8 km. Dalam kondisi mata tuh yang belum dilakukan jalan tinggal 8 km. Makanya salah satu usulan kalau di reses itu kan masyarakat banyak yang nggak tahu, oh ini pokoknya jalan itu jelek, padahal itu mungkin kewenangannya bukan kewenangan provinsi. Betul. Makanya harapan kami di tahun 2022-2023 ini juga ada pengusulan peningkatan status jalan. Karena jalan kami tinggal 8 kilo yang belum dalam tanda mata. Mungkin saja kabupaten kota bisa mengusulkan kepada provinsi yang tadinya jalan wewenang kabupaten diusulkan menjadi kewenangan provinsi. Nah, tapi yang terpenting dalam infrastruktur kan tidak hanya jalan. Betul. Bagaimana juga drainase di sampingnya agar air itu tidak
tidak kemana-mana, harus di manage lah kalau bahasa ini kan, bagaimana kita memanage air itu agar tidak Karena percuma kalau sudah diperbaiki tapi drainasenya buruk, otomatis lari ke badan jalan ya bang ya. lagi. Apalagi tambah tadi kendaraan-kendaraan overload, Betul. kendaraan-kendaraan yang mungkin seharusnya tidak boleh melewati jalan provinsi dan kabupaten maupun jalan nasional tapi melewati. Makanya salah satu usulan kami kepada pemerintah pusat, di samping perbaikan jalan-jalan nasional dan drainase juga tolong disiapkan juga untuk jembatan timbang. Karena sekarang ada pengalihan kewenangan yang dulu kewenangan provinsi menjadi kewenangan pusat sekarang. Ini juga dalam rangka melakukan tadi meminimalisir kerusakan-kerusakan. Iya. Di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, saya juga nggak tahu kalau di sini ya, itu sudah berlaku peraturan Bupati Wali Kota yang mengatur tentang jam operasional mobil-mobil taman atau mobil-mobil yang tadi disampaikan. Iya. Yang mana tujuannya ya tadi membatasi, karena kalau siang hari lalu lalang, pertama di samping menimbulkan kemacetan ya tentunya banyak kejadian-kejadian kecelakaan segala macam. Alhamdulillah ini sudah berjalan, itu juga berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Tapi bagaimana cara masyarakat ini mengetahui bahwa jalan itu bukan kewenangan provinsi atau mungkin menjadi kewenangan nasional gitu, khususnya pemerintah pusat? Ya makanya salah satu, kita tidak mungkin juga terus menerus gitu kan, itu bukan kewenangan kita, nggak mungkin kan begitu kan. Tapi bagaimana ketika reses, nah ada juga proses musrembang. Karena kebetulan saya alhamdulillah sebagai anggota DPRD provinsi, setiap kali musrembang kecamatan itu selalu diundang. Ada beberapa kecamatan yang mengundang, yang mana tujuannya tadi agar pembangunan kabupaten kah, provinsi kah, maupun pusat kah, kewenangannya itu bisa terintegrasi. Betul. Termasuk kami di partai politik, kami kalau melakukan reses itu bersama-sama dengan DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPRD, yang mana tujuannya tadi kalau memang tidak bisa dilakukan karena berdasarkan kewenangan kabupaten, ya mungkin nanti kita akan serahkan ke kabupaten. Ini loh ada keluhan dari masyarakat, tapi ini kewenangannya kabupaten. Begitu juga yang pusat, oh ini loh, ini jalan negara, ini juga tolong dibantu. Seperti itu mungkin salah satu solusi yang bisa kita tawarkan. Ya karena kan banyak sekarang masyarakat juga nggak tahu, tapi komplainnya salah, ibaratnya salah tempat gitu ya Pak ya. Tapi kita tidak mau membantah. Iya. Mungkin salah satu solusinya tadi. Oke. Terkait soal disparitas utara dan selatan nih Bang. Itu kan sampai saat ini masih ada persoalan jembatan yang roboh. Seperti baru-baru yang terjadi kemarin di Kabupaten Lebak ya Bang. Itu ada siswa yang hanyut di jembatan putus di Lebak. Pandangan Abang nih gimana nih? Keberpihakan alokasi anggaran. Kami di DPRD juga selalu berpikir bagaimana infrastruktur ini, alokasi infrastruktur juga berkeadilan. Kami tidak dalam rangka memberikan sebuah parameter pengalokasian anggaran berdasarkan misalkan besarnya jumlah PAD yang dihasilkan. Kalau itu menjadi parameternya, tentu semua alokasi pembangunan larinya ke tangan raya. Iya, betul. Ya kan? Tapi kami combine, ya. Kami selalu mengusulkan kepada TAPD maupun pemerintah provinsi Banten agar parameter yang dilakukan ketika memberikan alokasi anggaran itu tidak hanya berdasarkan tadi besaran PAD yang dihasilkan dari kabupaten kota setempat, tapi juga di situ tadi infrastruktur yang belum bagus. Mohon maaf, angka kemiskinannya juga masih tinggi. Iya. Dan yang ketiga, ketika kita melakukan perbaikan infrastruktur itu, ini goalnya untuk siapa? Bagaimana dengan investasi para petani ketika mereka sudah panen, tapi jalannya masih rusak? Ini juga sama nanti memberatkan logistik
dalam rangka pengangkutannya. Makanya salah satunya adalah bagaimana alokasi infrastruktur ya itu berkeadilan terhadap juga kepentingan masyarakat kecil, buat petani, nelayan atau apapun lah, terutama bagi masyarakat yang tadi di Banten Selatan kita prioritaskan ya, karena ini untuk mengejar generasi tadi ketimpangan antara Banten Tangerang Raya dengan Banten Selatan. Iya. Kalau terkait anggaran, tadi kan kita sempat membahas anggaran nih, Abang menyebutkan itu. Ini tuh masih terkesan eksklusif atau sebatas monumental. Contohnya pembangunan Banten International Stadium atau BIS ya Bang ya. Ya, Abang melihat ini seperti apa? Apakah seharusnya pembangunan BIS ini ditunda dulu tapi lebih baik ke infrastruktur yang lain seperti jalan gitu kan? Apakah gimana nih Bang? Pembahasan APBD tahun 2022 ini salah satunya juga untuk penyelesaian Banten atau Sport Center lah kalau bahasa. Iya. Pada waktu itu kami pun sempat punya pikiran seperti yang Mbak Nadia sampaikan. Tapi ada satu catatan yang perlu juga masyarakat tahu. Kalau kami alihkan terlebih dahulu buat kepentingan yang lain misalkan, ini khawatir justru akan menjadi bangunan yang mangkrak, yang justru kerugiannya lebih besar, ya. Makanya kami menyetujui pengajuan karena kami tidak mau ada pembangunan yang sudah dirancang dari tahun 2018, 2019 atau 2019 dari sebelumnya itu justru di akhir itu menjadi bangunan yang mangkrak. Yang ini justru akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat Banten. Jadi kalau persoalan prioritas segala macam ya pada prinsipnya pada waktu itu kami berpikir ini bangunan tidak boleh mangkrak karena akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi dari alokasi anggaran yang sebelumnya. Nah, harapan kami tentunya di tahun 2022 ini tadi sudah kami sampaikan kabupaten kota itu bisa menyampaikan ke pemerintah provinsi jalan-jalan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang mungkin bisa diajukan untuk naik status menjadi jalan provinsi ya. Oke Bang, tadi kita udah bahas terkait infrastruktur. Nanti saya mau bahas lebih lanjut nih Bang ya. Sobat Banten News tetap di channel Banten News. Sobat Banten News masih bertemu dengan saya Nindya dan pastinya saya masih ditemani oleh Bang Mukhlis nih selaku anggota Komisi 4 di DPRD Provinsi Banten dari fraksi PDIP Perjuangan. Bang, tadi kita udah membahas infrastruktur ya, itu kan masih bagian dari Komisi 4. Tapi ternyata Komisi 4 ini juga membidangi lingkungan hidup. Baru-baru ini Bang, ibu kota Provinsi Banten ini diterpa banjir, yaitu kota Serang Bang. Korban jiwa dan kerugian materi ini nggak sedikit gitu kan. Menurut Abang, apakah manajemen lingkungan di Provinsi Banten ini khususnya di kota Serang sendiri ya, apakah sudah tepat atau harus ada yang dibenahi nih? Kalau sudah tepat mungkin tidak terjadi banjir. Tapi kita tidak perlu menyalahkan siapa yang benar siapa. Yang penting kita bisa melakukan otokritik, baik itu pemerintah provinsi, kabupaten, kota, maupun secara nasional. Kepatuhan terhadap penataan tata ruang itu yang paling penting. Makanya kalau nggak salah minggu kemarin itu Komisi 4 melakukan rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder. Bukan hanya dinas Perkim atau PU provinsi, bukan. Iya. Kita juga mengundang Perkim PU kabupaten kota yang terdampak banjir kemarin ya Bang. Banjir diantaranya Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, termasuk juga balai. Betul. Ya, yang mungkin mempunyai kewenangan terhadap sungai Cibanten. Nah, harapan kita pada waktu itu tadi dalam
penyelesaian problematika yang ada di Banten, khususnya infrastruktur kah maupun persoalan banjir seperti itu, tidak bisa hanya provinsi saja atau kabupaten kota atau itu kewenangan pusat lah, nggak bisa. Makanya harus duduk bersama dan sudah kita mulai. Yang mungkin salah satu rekomendasi yang diberikan adalah normalisasi Sungai Cibanten ini. Nah, ketika akan melakukan normalisasi itu, karena memang terjadi penyempitan, pendangkalan segala macam, salah satu kendala mungkin persoalan lahan, apalagi yang kita saksikan tadi. Betul. Jadi bukan ini nempel dengan kalinya, Bantaran sungai ya Bang ya. padahal beraturan kan nggak boleh. Betul. Tapi karena ini persoalan manusia, kita tidak bisa melakukan relokasi seperti merelokasi bangunan tok. Di situ ada manusianya. Iya. Makanya saya pikir perlu juga diadakan forum dialog Dengan masyarakat. dengan masyarakat terutama yang ada di Banten. Bantaran sungai ya. Dengan konsekuensi kita juga bukan hanya menyediakan tempat relokasinya, tapi juga kita harus memikirkan bagaimana mata pencahariannya, bagaimana juga dengan transportasinya ketika ini dipindah, bagaimana juga kehidupan pendidikan anak-anaknya, ini kan juga mesti kita pikirkan. Dan dalam demokrasi musyawarah mufakat, ya, kami kira tidak dalam satu kali pertemuan dialog itu selesai, bisa berkali-kali. Harapan kita banjirnya bisa kita atasi, tapi masyarakat yang ada di bantaran sungainya pun merasa diperlakukan secara manusiawi. Betul. Karena nggak bisa tuh langsung memindahi seperti itu, nggak bisa ya Bang ya? Bisa. Karena ini mah orang bukan, bukan barang. Bang, ini kan terkait meluapnya sungai Cibanten itu Bang, itu kan kemarin sempat dibahas mungkin ada kaitannya dengan Bendungan Sindanghela. Padahal Bendungan Sindanghela ini digadang-gadang sebagai pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air baku. Tapi ternyata menjadi salah satu penyebab banjir kemarin ya Bang ya. Kalau tanggapan Abang soal itu gimana nih? Kalau tadi sudah saya sampaikan, ini bukan saatnya lagi kita karena ini. Kalau saya lebih bagaimana kita juga melakukan otokritik terhadap diri kita. Mungkin sebagai unsur penyelenggara pemerintah di Provinsi Banten, mungkin kita juga alpa juga. Mungkin juga termasuk masyarakat juga ada peran terhadap banjir itu. Buang sampah sembarangan. Betul. Sehingga terjadi pendangkalan, kan gitu kan? Betul. Mungkin juga ketidakpatuhan dalam penataan tata ruang. Yang harusnya itu untuk penyerapan air jadi perumahan. Iya. Nah, kembali ke Sindanghela. Karena memang, tapi kita nggak bisa nyalahin hujan. Betul, karena itu datangnya dari Allah Bang. Hujannya kegedean gitu kan, nggak bisa juga. Iya. Nggak bisa juga kita nyalahin. Tapi yang jelas, dari mulai sekarang, ya, Sindanghela juga sebenarnya yang tadi disampaikan sebenarnya juga tugas tadinya manfaatnya adalah untuk meminimalisir banjir, memberikan air baku. Akhirnya menjadi kambing hitam gara-gara banjir ini, karena sebelum ada Sindanghela katanya dulu tidak pernah itu. Iya. Tapi yang terpenting adalah tadi, kalau menurut saya, bagaimana kita bisa mengevaluasi, ya, termasuk tata ruangnya kabupaten kota yang mungkin salah peruntukan, tata ruangnya provinsi mungkin juga ini belum dipatuhi secara baik oleh para ini, ya tentunya seluruh stakeholder baik pengembang segala macamnya harus diajak ngobrol juga. Kewajiban
Anda sebagai pengembang di sini juga harus menyediakan misalkan untuk tandon air misalnya, Betul. atau pemerintah provinsi juga harus bisa menyediakan embung Iya. ya untuk sama untuk tandon air segala Iya. macam. Karena terus bagaimana juga menyediakan drainasenya ini jalan bagus tapi drainasenya nggak ada, akhirnya air kemana-mana. Makanya semuanya harus terintegrasi lah pembangunannya, jangan jalan masing-masing. Ini kabupaten kota ke kanan, provinsi ke kiri, pusat ke atas, sehingga ya begini akhirnya saling menyalahkan. Jadi harapan kami mungkin ini juga peringatan dari Betul. Tuhan ya, dari Allah, bagaimana kita bisa bersama-sama bisa menyelesaikan atau mendapatkan solusi dari permasalahan banjir. Dan banjir itu kan bukan hanya di sini. Betul Bang. Itu di Kota Serang sendiri udah ratusan titik Di ternyata. Tangerang juga sama. Betul. Mungkin salah satunya juga sama ya. Dulu mungkin buat tandon air, sekarang udah berdiri rumahan, pabrik. Kan ini juga problem. Tapi menurut Abang sendiri terkait pemerintah Provinsi Banten sendiri nih dalam menanggapi bencana sendiri itu apakah sudah tanggap atau sigap atau seperti apa nih Bang? Ini menurut Abang aja ya. Kami kira sudah cukup tanggap ya, belum tanggap betul, cukup tanggap. Tapi saya mengapresiasi rasa solidaritas dari seluruh lapisan masyarakat, tanpa dipinta, tanpa mungkin mereka tanpa pamrih, mungkin juga dalam hatinya juga tidak ada niatan untuk apa, bergotong royong, bantu yang punya selimut kasih selimut, bahkan yang punya baju bekas. Nah ini juga merupakan modal sebenarnya. Ini modal sosial yang harus kita pelihara, bahkan kalau perlu kita tingkatkan. Iya. Dan ternyata betul, survei profesor di Eropa, ternyata rasa kedermawanan orang Indonesia itu lebih tinggi daripada negara manapun. Betul. Itu memang sudah terbukti tuh Bang. Ya, ini patut kita apresiasi dan mudah-mudahan bisa kita tingkatkan. Dan tadi penanganan dari provinsi, saya kira cukup baik lah, ya. Meskipun perlu juga kita tingkatkan, ya. Bisa nanti berkolaborasi dengan kabupaten kota, bahkan tingkat kelurahan maupun di kecamatan. Dengan yang terjadi awal bulan ini membuat kita semua jadi waspada ya Bang ya. Harus waspada Terhadap bencana khususnya ya Bang ya. Jadi menurut Abang penanganan banjir ini nggak cuma dari pemerintah tapi juga harus datang dari masyarakatnya sendiri. Ya. Betul ya Bang ya? Ya, partisipasi yang diperlihatkan oleh masyarakat cukup luar biasa. Iya. Tanpa dipinta. Nah ini modal kita, modal sosial. Masa sih masyarakat biasa saja mereka mau bahu-membahu, kita yang menjadi unsur penyelenggara pemerintah berdiam diri dalam tanda kutip. Kalau anggota DPRD melekat di situ fungsi anggaran, fungsi legislasi, bagaimana memberikan anggaran itu lebih terhadap kewaspadaan terhadap bencana. Tapi kalau menurut Abang sendiri untuk mencegah kebanjiran ini terjadi lagi berarti harus ada gerak sendiri nih dari masyarakat ya, seperti jangan membuang sampah sembarangan seperti itu ya Bang ya. Itu kita mulai. Iya. Dan kita mulai itu dari gerakan diri kita sendiri lah. Kalau dari masyarakatnya tadi tidak membuang sampah sembarangan, tidak buang ke kali. Dari pemerintahnya juga tadi, ya, kami sampaikan kita sudah melakukan awal tadi mengundang seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Banten, baik itu Perkim Kabupaten Kota, Perkim Provinsi, termasuk sampai balai. Nah, ke depan mungkin juga bisa kita undang para pengembang yang dalam tanda kutip tidak patuh terhadap tata ruang yang ada. Betul ya. Karena kemarin itu juga banyak perumahan yang tergenang ya Bang ya ternyata ya. Oke, Bang Mukhlis, ini tadi kita udah berbicara banyak hal nih, mulai dari infrastruktur di Banten, baik itu di
Kabupaten Serang juga, di Kabupaten Tangerang, sampai di Kabupaten Lebak Pandeglang ya Bang ya. Terus tadi yang terakhir kita bahas tentang banjir yang baru-baru ini terjadi ya Bang ya. Oke nih Bang, semoga obrolan kita ini bisa jadi pengetahuan buat Sobat Banten News di rumah terkait banjir khususnya. Jadi jangan buang sampah sembarangan karena jaga lingkungan itu tidak hanya pekerjaan yang dari pemerintah saja, tapi kita juga harus menjaga lingkungan. Betul ya Bang ya? Betul. Oke Sobat Banten News, saya Nindya dan Bang Mukhlis pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast Banten News selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.